Salam pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan saya dalam poin penting pelajaran sekolah Sabat. Khususnya pelajaran yang ke-6, judulnya Berlagak Seperti Allah. Pada tanggal 30 Januari sampai 5 Februari 2021. Sebelum kita mendengarkan poin penting pelajaran sekolah Sabat, saya mengundang pemirsa dimanapun Anda berada, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama Tuhan. Bila mana hamba-Mu akan membagikan poin penting pelajaran sekolah Sabat, biarlah pelajaran ini akan menolong umat-umat Tuhan, pemirsa yang menonton pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, pada Sabat petang, poin pentingnya adalah orang yang sombong sulit mau ke sorga. Saya percaya, pemirsa, bahkan umat-umat Tuhan sekalian rindu mau ke surga. Bagaimana caranya untuk kita ke surga? Tentu kita harus mengikuti petunjuk pedoman firman Tuhan. Dan di dalam pelajaran sekolah Sabat ini, saya menemukan poinnya, di mana kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, termasuk sombong secara rohani. Karena kalau kita sombong, sulit rasanya kita mau ke sorga. Mengapa? Karena orang yang sombong selalu memikirkan diri, tetapi cara Tuhan, hal yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau mengasihi bukan hanya diri, tetapi untuk Tuhan, bahkan untuk orang lain. Demikian pelajaran khususnya di Sabat petang. Pada hari Minggu, judulnya hukuman terhadap bangsa-bangsa. Kita tentunya sudah belajar dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Di sini menceritakan satu bangsa, di mana bangsa ini bernama bangsa Babel. Dan di zaman itu, bangsa Babel ini adalah negara adikuasa, negara yang berkuasa, negara superpower di zaman itu. Saudaraku sekalian, kita tentunya tahu bagaimana ada hukuman kepada bangsa-bangsa, khususnya kepada bangsa Babel. Kenapa? Tentunya yang menjadi hal yang menarik, poinnya adalah cepat atau lambat Tuhan sendiri akan membuktikan keadilannya. Bangsa yang hebat, bangsa yang besar, tapi bangsa ini adalah bangsa yang tidak tunduk kepada Tuhan. Tuhan membiarkan itu terjadi. Tuhan membiarkan malapetaka terjadi. Tetapi, saudara sekalian, Tuhan akan memberikan hukuman. Tuhan akan memberikan keadilan. Di dalam hal ini, yang menjadi poin kita adalah, mari kita merenungkan. Mari kita bertakwa kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Kenapa? Supaya kita akan mengerti keadilan Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan mau seperti bangsa Babel, bangsa yang hancur. Jangan berpikir kepada diri kita, tapi berpikirlah apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Pelajaran yang menarik di hari Minggu. Hari Senin, judulnya adalah akhir dari kota Babel yang besar. Bangsa Babel adalah bangsa yang besar. Bangsa Babel adalah bangsa yang hebat. Tapi Babel itu bisa hancur. Ingat, inilah sejarah. Inilah nubuatan yang perlu kita tahu. Bagaimana Tuhan mau supaya manusia ini bukan takut kepada bangsa yang besar, tapi takut kepada Tuhan. Poin yang menarik hari Senin adalah nubuatannya pasti, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudaraku. Amin, pemirsa. Tuhan kita itu hebat. Apakah hal-hal di dalam dunia ini yang Tuhan tidak bisa lakukan? Dia bisa lakukan dengan pertolongan Tuhan. Jadi jangan kita bergantung kepada manusia. Sehebat apapun itu, karena Tuhanku lebih dahsyat, Tuhanku lebih hebat. Pada hari Selasa, poin yang menarik, judulnya Kejatuhan Raja Gunung. Kehebatan yang kita miliki buatlah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk meninggikan diri. Siapa mereka raja yang hebat?
Kita tahu dalam pelajaran ini, raja-raja Babel adalah raja-raja yang hebat. Dan dalam pelajaran ini juga diingatkan ada satu nama. Itulah nama malaikat yang hebat di sorga. Siapa itu? Lucifer. Tapi kita sudah tahu bahwa raja-raja yang hebat ini disamakan dengan Lucifer. Kenapa? Pelajaran kita menyatakan bukan karena mereka kurang percaya diri, tetapi apa? Karena mereka lebih meninggikan diri dan menyamai diri mereka yang maha tinggi kepada Tuhan pencipta. Saudaraku sekalian, ini merupakan dosa, ini merupakan hal yang tidak patut dilakukan. Umat-umat Tuhan, mari kita menyadari, tidak ada yang mampu menyamakan diri kita kepada Tuhan. Kita ini ciptaan, mari kita tunduk kepada pencipta kita. Hari Rabu, gerbang surga. Poin yang menarik, keselamatan itu dicapai bukan karena usaha diri, melainkan karena karunia Tuhan dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Keselamatan itu dicapai bukan karena usaha diri, melainkan karunia Tuhan dalam hidup kita. Mari kita sekarang ini merenungkan, Tuhan, saya mau selamat. Berikan saya keselamatan. Tuhan, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu. Bukan, saudara. Usaha kita tidak akan pernah membuat kita selamat. Kita hanya tetap bergantung kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, tanyakan kepada Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan, supaya kita sempurna di dalamnya. Pelajaran hari Kamis, kemenangan Sion yang terakhir. Poin yang menariknya, pada akhirnya, orang yang setia kepada Tuhan akan bersuka cita dalam kemenangan. Sekali lagi saya ulang. Pada akhirnya orang yang setia kepada Tuhan akan bersuka cita dalam kemenangan. Hal yang saya ulang-ulang berarti itu menarik, berarti itu sangat penting. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, kita mau menang. Kita mau selamat, dan keselamatan yang kita miliki adalah kalau kita bertahan, kita tetap setia kepada Tuhan. Meskipun orang-orang sekeliling kita mungkin melakukan hal kebersalahan, tapi kita tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang akan menolong dan menyertai kita. Dan pendalaman di hari Jumat, poinnya, marilah kita percaya kepada janji Tuhan. Kebenaran Tuhan pasti adanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa kita sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah kita sudah bergantung kepada kebenaran Tuhan? Kebenaran firman Tuhan itu sudah pasti. Apa yang Tuhan sampaikan itu akan terjadi. Sekarang tinggal bagaimana kita menggantungkan diri kita, berhubungan kepada Tuhan. Segalanya Tuhan saya berikan untuk. Biarlah pelajaran Sekolah Sahabat dalam poin penting yang saya bagikan pada saat ini akan menolong umat-umat Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati.